Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma 'alaina illal balagul mubin. Qala Rasul ballighu anni walau ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung pembicaraan kita mengenai sakit dan obatnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi setiap penyakit ada obat, ada obatnya, ada penyembuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan setiap sesuatu itu berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surah ke-51 surat Az-Zariyat ayat 49, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min kulli syai'in khalaqana zawjaini la'allakum tadhakkarun. Maksudnya wa min kulli syai'in, dan dari setiap sesuatu, khalaqana, kata Allah, kami jadikan, Allah jadikan, zaujaini, berpasang-pasangan, la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu sekalian mengambil peringatan. Di dalam tafsir At-Tabari, At-Tabari mengatakan dalam tafsirnya bahwa makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqna zaujain, Allah telah menjadikan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, maksudnya dua jenis yang berlainan. Jadi dua jenis yang berlainan yang saling berpasangan. Contohnya ada celaka, ada bahagia, ada petunjuk, ada kesesatan, dan sebagainya. Mujahid mengatakan bahwa makna berpasangan adalah seperti kufur dan iman, celaka dan bahagia, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, jin dan manusia, matahari dan bulan, laki dan perempuan, cahaya dan gelap, tanah rata dan bukit, baik dan buruk, pagi dan petang. Jadi masing-masing diciptakan berpasang-pasangan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seluruh makhluk, seluruh makhluk berpasang-pasangan, seperti langit dan bumi, malam dan siang, matahari dan bulan, daratan dan lautan, cahaya dan gelap, iman dan kufur, mati dan hidup, celaka dan bahagia, al-jannah dan an-nar, sehingga hewan-hewan, jin dan manusia, laki dan perempuan, dan juga tumbuh-tumbuhan, semuanya berpasang-pasangan. Kalau dilihat kenyataan yang ada dalam alam ini, maka nyatalah kebenaran ayat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan adanya siang dan malam, langit dan bumi, panas dan dingin, gelap dan terang, laki-laki dan perempuan, kiri dan kanan, dan banyak lagi contoh-contoh yang tidak bisa atau tidak mungkin disebut seluruhnya. Termasuklah di dalamnya ada penyakit, ada obatnya, ada penyakit, ada penyembuhnya. Hal ini juga telah disebutkan di dalam As-Sunnah, dalam Sunnah Rasulullah SAW. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, sungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa.
Rasulullah SAW telah bersabda, ma'anzalallahu da'an, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, illa melainkan anzala lahu syifa, melainkan Allah menurunkan bagi penyakit tersebut penyembuhnya. Ya. Hadis ini riwayat Al-Bukhari nomor 5678. Jadi Allah menurunkan penyakit sekaligus menurunkan penyembuhnya. Al-Asqalani mengatakan dalam Fathul Bari bahwa dalam riwayat Tolhah bin Amr ada tambahan pada awal hadis, yaitu ya ayuhan nas tadawau, wahai manusia berobatlah, ya. Tadawau ini menyuruh kepada orang-orang supaya berobat, ya. Jadi sebelum hadis itu dimulai dengan perkataan ya ayuhan nas tadawau, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifa. Wahai manusia berobatlah, ya, carilah penyembuh, ya. Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga menurunkan baginya, bagi penyakit tersebut penyembuhnya, bagi penyakit tersebut obatnya, ya. Dalam riwayat yang lain Tariq bin Syihab dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu hadisnya, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifaan fatadawau. Ya, sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga menurunkan penyembuhnya, maka berobatlah, maka carilah penyembuhnya, carilah obatnya, ya. Jadi berikhtiarlah untuk menyembuhkan penyakit, ya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh An-Nasai, ya, dan telah mensahihkannya Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Innallaha khaitu khalaqad da'a khalaqad dawa fatadawau, ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan penyakit, Allah juga menciptakan penyembuhnya, maka berobatlah kamu sekalian. Dalam hadis yang lain dari Usama bin Syuraik radhiyallahu anhu, Usama bin Syarik, ya. Ada yang mengatakan Usama bin Syarik, bukan Syuraik. Usama bin Syarik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya ibadallah tadawau fa innallaha azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'alahu syifa ghairu da'in wahidin. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-haram, ya, qala al-haramu. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawau, berobatlah kamu sekalian. Fa innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, lam yada' da'an, tidak meletakkan suatu penyakit, illa melainkan wada'alahu syifa, melainkan Allah juga meletakkan baginya penyembuh. Jadi Allah begitu menciptakan penyakit, Allah juga menciptakan penyembuhnya, ya. Goro da'in wahidin, kecuali satu penyakit. Jadi kecuali satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ya. Lalu sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa penyakit itu ya Rasulullah? Penyakit yang satu yang tidak bisa disembuhkan. Qala al-haram, ya, al-haram, menjadi tua, ya, bertambah tua, ya, menjadi tua, aging. Bertambah tua ini nggak bisa disembuhkan, ya. Hanya bisa dimanipulasi, tapi tidak bisa ditutup-tutupi. Tua ya tambah tua, ya. Orang ingin bertambah cantik gitu, ya, keriput-keriput disembuhkan, nggak bisa, tetap aja nanti keriput dia, ya. Kulitnya bertambah tua, keriput. Ini sudah sunnatullah, ya. Jadi bertambah tua tidak bisa disembuhkan, ya. Ini diriwayatkan dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, ya. Kemudian oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Ahmad. Dalam satu lafaz yang lain dikatakan ilasam, ya, kecuali mati. Jadi ada dua, ya. Satu dikatakan ilal haram, ya, bertambah tua. Yang satu lagi ilasam, kecuali mati. Bertambah tua dan mati ini nggak bisa disembuhkan, ya.
Dalam hadis yang lain dikatakan, ya, ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Salimi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada tambahan pada akhir hadisnya, yaitu alimahu man alimah wajahilahu man jahilah, ya. Artinya pengobatan itu, ya, penyembuhan itu ada orang yang mengetahuinya, ya. Jadi orang yang mengetahuinya, ya, tahu dia bagaimana cara menyembuhkan. Tapi orang yang tidak tahu, ya tidak tahu gitu. Jadi jangan sok tahu. Ada orang sok tahu juga, ya. Kita bisa lihat lah, tak usah banyak komen gitu. Kita lihat aja di rumah sakit. Rumah sakit bertambah banyak, bukan bertambah sembuh orang, tambah banyak sakit, ya. Makin banyak rumah sakit, ya. Jadi tidak semua dokter juga pandai, ya. Tidak semua dokter bisa mengobati penyakit. Bisa dilihat lah. Saya mengalami sendiri, ya. Disuruh buat A, yang dibuat B, ya, gitu. Jadi diminta untuk buat A, dokternya diminta untuk buat A, yang dibuat B gitu. Yang enggak cocok kan. Artinya ya bisa bahaya gitu kan. Bisa bahaya. Jadi perlulah kita ini sadar sedikit atau menyadari, ya. Jadi perlu adanya ilmu supaya kita tidak tertipu, ya. Tidak dibohongi. Jadi alimahu man alimah. Jadi ada orang yang tahu bagaimana menyembuhkan suatu penyakit. Dia tahu obatnya, dia tahu penyembuhnya, dia tahu cara menyembuhkannya. Dan dikatakan juga oleh Rasulullah, wajahilahu man jahilah. Dan ada orang yang tidak tahu, ya, tidak tahu, memang tidak tahu dia. Kadang-kadang pura-pura tahu pula gitu, itu yang bahaya, ya. Jadi ada orang yang tahu, ya, bagaimana menyembuhkannya karena memang dia tahu. Tapi ada orang yang tidak tahu, ya memang tidak tahu gitu. Jadi jangan pura-pura sok tahu gitu kan. Ya, di sini diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah. Ibnu Hibban dan Al-Hakim telah mensahihkannya, ya. Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan hadis ini dari Usama bin Syarik, ya. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tadawau fa innallaha azza wa jalla lam yunzil da'an illa anzala lahu syifa alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Hadisnya hampir serupa, ya. Berobatlah kamu sekalian, ya. Carilah obat, berikhtiarlah untuk mencari penyembuh dari suatu penyakit. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah menurunkan baginya penyembuh, ya. Alimahu man alimah. Ada orang yang tahu bagaimana cara menyembuhkan, bagaimana obat atau penyembuh dari suatu penyakit, karena memang dia tahu. Tapi ada orang yang tidak tahu karena memang dia tidak tahu gitu, ya. Selanjutnya, apakah setiap obat atau setiap penyembuh itu bisa menyembuhkan penyakit? Ya, belum tentu, ya. Belum tentu. Kenapa? Ya, ini penyebabnya ini ada di dalam Sahih Muslim, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya. Dari Rasulullah SAW, sungguhnya Rasulullah telah bersabda, likuli da'in dawa fa ida usiba dawa udai baro'a bi'idnillahi azza wa jalla. Ini hadis Muslim nomor 2204, ya. Likuli da'in, bagi setiap penyakit itu dawaun, ada penyembuh, ada obat. Fa ida usiba dawa udai, maka apabila, ya, penyembuh itu mengenai penyakit, ya, artinya apabila penyakit itu diberi obat, ya, baro'a bi'idnillah, dia akan sembuh dengan izin Allah. Jadi ada izin Allah gitu, ya. Kalau tidak ada izin Allah, obat apapun tidak akan sembuh. Sama dengan api membakar, tapi tidak semua api bisa membakar. Contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, tidak terbakar karena Allah, dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izin, tidak terbakar, ya. Contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, dibakar dengan kobaran api yang begitu besar, tapi Allah tidak izin. Kata Allah, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah, ya. Api tadinya panas, tapi kata Allah sejuk, dan jadilah selamat, ya, dan selamatkanlah Ibrahim, ya.
kuni bardan wa salaman, jadilah sejuk dan selamat bagi Nabiullah Ibrahim. Jadi begitu juga dengan penyakit, kalau Allah tidak mengizinkan, ya, karena penyakit ini sudah kita bincangkan juga, musibah, ya. Musibah ini termasuk sakit, kesedihan, ya, kesusahan, kesulitan, ya, segala macam lah bentuk cobaan hidup, ya. Ini bisa menjadi kafaroh, ya. Jadi karena perbuatan kita juga kadang-kadang, ya. Tapi nanti ada pembicaraan lebih lanjut lagi, karena Allah ingin menghapuskan atau ingin menaikkan derajat kita, ya. Wallahu alam lah, ya. Jadi sekali lagi tadi, bagi setiap penyakit ada penyembuh, ya. Jadi apabila penyakit itu diberi penyembuhnya, dia akan sembuh dengan izin Allah, ya. Jadi kalau tidak ada izin Allah, diobati sama pakar apapun tidak akan sembuh, ya. Jadi sebaiknya kita sebagai orang yang beriman, kalau ingin meminum obat atau berikhtiar untuk menyembuhkan penyakit, jangan lupa zikrullah. Pertama sekali ketika minum obat, baca bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dengan nama Allah aku minum obat ini supaya sembuh, gitu. Semua kesembuhan itu biidnillah, ya. Baro'ah biidnillah. Ini hadis sahih Muslim 2204, ya. Yang mana buktinya kita lihat aja, banyak orang sakit dikasih obat tidak sembuh, gitu kan. Bahkan yang tadinya dia minum obat itu sebelumnya dia sakit yang sama sembuh, tapi begitu berulang penyakitnya, recurrent, ya, dapat penyakit lagi, gak sembuh dengan obat yang sama. Ya memang bukan penyembuh, itu bukan obat, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, obat yang sama pun tidak akan mempunyai efek, tidak ada pengaruhnya. Jadi Imam Nawawi mengatakan bahwa dalam hadis ini ada isyarat, ya, kepada pengobatan. Tadi hadis-hadis yang telah disebutkan, tadawau, ya. Fa innallaha anzala da'a, ya, wa tadi telah disebutkan innallaha subhanahu wa ta'ala lam yunzil da'an illa anzala lahu syifa, ya, syifaa. Berobatlah, ya. Jadi ada isyarat di sini, kata Imam Nawawi, ada isyarat supaya berobat, ya, supaya mencari penyembuhan, supaya berikhtiar, ya. Ini merupakan mazhab kami, kata Imam Nawawi, ya, dan mazhab jumhur ulama as-salaf dan umumnya ulama al-khalaf, ya. Al-Qadi Iyad mengatakan bahwa dalam hadis ini juga ada terhimpun urusan agama, urusan ad-din, dan urusan dunia. Mana tadi kan baro'ah biidnillah, urusan dunianya apa? Ikhtiar, mencari pengobatan, mencari penyembuhan. Urusan agamanya apa? Baro'ah biidnillah, ya, sembuh dengan izin Allah, ya. Jadi dua perkara dalam berobat tuh, ya. Yang satu urusan dunia, mencari penyembuhan. Yang kedua baro'ah biidnillah. Oleh karena itu jangan lupa kita memohon kesembuhan juga kepada Allah selain berikhtiar, ya. Ini kadang-kadang kita ini lupa gitu, minum obat aja malah keracunan gitu, ya. Semua dimakan obat, ya. Pikir-pikir, ya, kalau minum obat itu pikir dulu gitu, ada efek sampingnya tidak, kemudian mohon doa kepada Allah, ya. Jadi ada dua urusan dalam berobat ini. Yang pertama urusan dunia, berikhtiar untuk mencari penyembuhan. Yang kedua urusan agama, tawakal Allah, ya, karena baro'ah biidnillah. Walaupun diberi obat, kalau Allah tidak mengizinkan tidak sembuh, ya. Jadi sembuhnya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dokter, ya, ataupun siapalah yang berprofesi mengenai kesehatan, jangan lupa kalau dia seorang muslim mukmin, jangan lupa menyuruh pasien selain minum obat, minta doa kepada Allah. Ketika minum obat, bacalah bismillah. Bukan hanya minum obat, makan segala macam, ya. Yang mau masukkan sesuatu ke mulut, bacalah dengan bismillah. Begitu juga dengan menyuntik obat.
Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dengan nama Allah aku menyuntikkan obat ini supaya sembuh, gitu ya. Karena Allah yang menyembuhkan, bukan obat, ya. Jadi dalam hadis ini ada penafian atau penolakan terhadap paham-paham aliran sufi yang tidak mau atau mengingkari pengobatan atau tidak mau mencari pengobatan atau penyembuhan. Ada yang berpendapat segala sesuatu adalah dengan qada dan qadar Allah SWT, maka tidak ada hajat untuk melakukan pengobatan. Justru hadis ini, ya, jadi hujah ulama, ya, terhadap pendapat yang tadi mengatakan semua takdir Allah, semua qada dan qadar Allah, ya. Justru dalam hadis ini Rasulullah menyuruh, ya, berobat, ya. Kalau udah berobat, tawakal Allah, karena yang menyembuhkan Allah tadi, kan. Jadi berobat ini juga merupakan qadar dan qada Allah, ya. Sama seperti perintah untuk berdoa, ya, perintah untuk memerangi orang kafir, perintah untuk berlindung, perintah untuk menjauhi diri dan dari perkara-perkara yang membinasakan diri sendiri. Ya, bersamaan bahwa sungguhnya ajal tidak akan berubah dan takdir tidak akan diperlambat, ya. Jadi ajal tidak dipercepat dan tidak diperlambat, ya. Jadi sudah ditakdirkan, ya. Semua ini pasti termasuk dari terjadinya sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, ya. Jadi kata Imam Nawawi ada penjelasan yang mudah dalam hadis ini, ya, yaitu sesungguhnya telah diketahui bahwa para tabib atau dokter mengatakan sakit adalah keluarnya badan dari fungsi normalnya, ya. Jadi badan ini akan sakit, tubuh ini atau badannya akan sakit kalau fungsi normalnya tidak bekerja dengan baik, ya, atau terganggu, ya. Fungsi normal terganggu, apakah adanya benda lain yang masuk ke dalam badan, ya, atau badan itu sendiri terganggu di dalam, ya, atau fungsinya bahkan menurun atau fungsinya berlebihan, ya. Jadi ekstrem kanan ekstrem kiri lah, sehingga badan itu tidak seimbang, ya. Jadi fungsi fisiologiknya, ya. Jadi dengan adanya pengobatan penyembuhan ini mengembalikan fungsi normal tersebut kepada badan, ya. Kita sering menemukan atau menjumpai atau melihat banyak orang sakit yang berobat tapi tidak mengalami persembuhan. Kenapa, ya? Kenapa tidak sembuh, ya? Bahkan dia katakan, dulu aku sakit ini, minum obat ini sembuh, sekarang aku minum obat ini lagi nggak sembuh. Nah, jadi tadi sudah disebutkan, walaupun diberi obat yang sama, penyakitnya sama, kalau Allah tidak mengizinkan sembuh, tidak sembuh. Tadi sudah disebutkan dalam hadisnya, baro'a bi'idnillah, sembuh dengan izin Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin cara mengkonsumsinya salah, ya. Ya, cara konsumsinya salah. Mungkin dia waktu mengkonsumsi obat, ya, dia mengkonsumsi dengan makanan yang mengurangi efek obat tersebut, ya. Jadi tadi setelah disebutkan alimahu man alimah wa jahilah man jahilah, gitu, ya. Jadi ada orang yang tahu bagaimana menyembuhkan, bagaimana memberi obat, dia tahu caranya, tapi ada orang yang nggak tahu, jadi perlu dikasih tahu, ya. Jadi ketiadaan ilmu, ya, ketiadaan ilmu dengan hakikat pengobatan, ya, bukan karena ketiadaan obat, ya. Jadi selain itu juga ada perintah, ya, perintah dari Rasulullah juga. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah, apa sabda Rasulullah SAW, ya? Innallaha anzala da'a wa dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawau wa la tadaw bi haram. Nah, ini satu lagi, ya. Sungguhnya Allah menurunkan penyakit
dan obatnya sekaligus ya. Jadi Allah menciptakan berpasang-pasangan. Ada penyakit, ada obat. Begitu Allah menciptakan penyakit, Allah juga menciptakan obatnya. Ya, Allah menciptakan bagi setiap penyakit ada obatnya, ada penyembuhnya. Kata Rasulullah, "Fatadawau," maka berobatlah. Ya, tapi ingat, wala tadau biharam, jangan berobat dengan barang haram, dengan cara haram. Ya. Ya, berobatlah dengan yang halal. Ya. Contoh-contoh nih, ada orang mengatakan ya, untuk menyembuhkan asma makan kalong. Kalong nih haram ya. Binatang bertaring ya. Jangan berobat dengan barang haram. Sama lagi dengan alkohol ya, alkohol atau arak. Ya, banyak digunakan ini oleh orang-orang tertentu, menggunakan arak sebagai obat. Jangan, kata Rasulullah, wala tadawau biharam. Jangan berobat dengan barang haram. Ini hadis Abu Dawud nomor 3874. Al-Asqalani mengatakan bahwa makna menurunkan obat dalam hadis yang telah disebutkan adalah selain obatnya betul diturunkan, Allah juga menurunkan ilmu ya, ilmu tentang pengobatan, ilmu tentang penyembuhan ya. Obat itu banyak, ada sudah diturunkan dalam alam, tapi tidak dalam bentuk obat itu, tapi ilmunya diturunkan sehingga ada orang-orang yang pandai menciptakan obat tersebut ya, dengan ilmunya. Jadi tidak semua diciptakan obatnya terus kan, enggak. Seperti antibiotik ya, antibiotik kan obat. Sebetulnya antibiotik ini kan awalnya tidak dalam bentuk obat dalam pil atau kapsul gitu ya, dalam bentuk kapsul. Tapi ada ilmunya, di mana diisolasi, kemudian dipreparasi, jadilah dia obat. Nah, ilmunya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi juga tadi telah ditekankan, berobatlah dengan yang halal, tidak boleh dengan suatu yang haram. Selain itu juga tadi telah disebutkan dalam hadis Jabir, berobatlah karena Allah yang menyembuhkan ya, bukan obat. Jadi berdoalah ya. Baca bismillah ketika minum obat, baca bismillah ketika menyuntik obat. Ya, baca bismillah ketika menangani pasien ya. Jangan lupa ini, karena Allah yang menyembuhkan ya. Bukan kita, bukan manusia ya. Jadi sekali lagi, Allah telah menurunkan penyakit, juga menurunkan obatnya ya. Jadi tidak menafikan juga tawakal kepada Allah, bahwa Allah lah yang menyembuhkan penyakit ya. Sungguhnya obat itu tidak akan bermanfaat dengan zatnya sendiri, bahkan ia dengan ketentuan Allah pada zat tersebut ya. Sesungguhnya obat akan mengubah penyakit atau menyembuhkan penyakit apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan atau menyembuhkan ya. Jadi biidnillah, baru biidnillah ya. Jadi berlangsungnya proses dalam pengobatan seluruhnya juga dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi berobat tidak menafikan tawakal kepada Allah ya, seperti menghilangkan lapar dan dahaga dengan makan dan minum. Jadi orang makan dan minum tidak menafikan tawakal kepada Allah. Kalau lapar dan dahaga ya minum dan makan. Ya bukan tawakal, aku lapar, aku tawakal. Tidak, tapi minum. Minum kalau haus, lapar, makan. Ya, setelah itu tawakal Allah. Ya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang sakit ini selain berikhtiar, banyak-banyak berdoa ya, karena Allah yang menyembuhkan ya. Wallahu a'lam ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.